Padahal kondisi jalan lagi juga gue pelanggan konsumen yang begini keadaan motornya. Yang lebih tebal. Rangka model batu bular ini memang secara bobot lebih berat dibanding model plat yang dipakai ASAP. Ya, di video kali ini kita akan melihat kejadian saksi mata seorang security yang melihat secara langsung ketika ada kejadian motor Honda Beat yang keluaran terbaru rangkanya itu patah, padahal motor tersebut sering digunakan oleh orang yang berprofesi sebagai kurir obat-obatan. Awalnya dia tidak percaya dengan kejadian-kejadian di media sosial, alhasil mereka melihat langsung dengan mata kepala sendiri di depan matanya. Nah, selain itu juga video ini isinya ada juga yang mereview rangka Honda Genio yang mana terlihat karat dan juga kropos. Kemudian juga kita akan melihat bagaimana kompetitornya seperti Yamaha dan juga Suzuki di dealer-dealer resmi mereka di depannya itu memperlihatkan motor-motor mereka, khususnya yang Skutik Matic itu membuka bodinya dan memperlihatkan rangka-rangkanya yang menggunakan turbular yang dimana dianggap lebih kokoh dan lebih kuat dan lebih aman daripada rangka ASAP yang selama ini menjadi isu terhangat di media sosial. So, untuk yang pertama di video kali ini kita akan melihat dulu bagaimana cuplikan dari seorang saksi mata, seorang security yang melihat motor seorang kurir obat-obatan yang rangkanya patah di tengah jalan. Ya, inilah saksi mata patahnya rangka Honda Beat di Pantai Indah Kapuk. Lihat dan langsung ungkap kondisi jalannya. Kejadian lagi rangka patah kali ini terjadi pada Honda Beat berwarna hitam. Video rangka Honda Beat rangka itu beredar luas di media sosial yang bersumber dari akun Facebook Helga. Rangka patah tersebut berada di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara. Saat ditanya, saksi mata tersebut mengaku foto langsung patahnya rangka Honda Beat itu. Iya, foto langsung. Saya juga tadinya gak percaya, malah beneran depan mata. Ini lagi. Coba kita lihat. Ini Honda Beat yang terbaru ya. Kualitasnya sangat disayangkan. Padahal kondisi jalan lagi. Ya Honda gimana ini kelanjutannya? Terima kasih. Pria bernama Helga itu bilang kejadian berada di depan tempatnya bekerja. Selain itu, petugas itu menuturkan pemotor merupakan seorang kurir obat-obatan. Video real kok, bukan rekayasa. Saya kerja di FAIKA, kebetulan depan tempat saya kerja ada yang patah rangka motor, ungkap Helga. Kurir obat-obatan dia, ungkapnya saat ditanyakan mengenai profesi pemotor yang apes itu. Dalam video, seorang petugas keamanan melaporkan langsung kejadian rangka patah yang dipakai seorang pada motor Honda Beat. Teman-teman, terjadi lagi menunjukkan motor yang rangkanya patah. Coba kita lihat, ini Honda Beat, ungkap pria tersebut. Padahal kondisi jalan lagi lurus, sambil menunjukkan jalannya yang lurus. Ya, itulah ya, sebagian orang memang tidak percaya dengan adanya berita-berita di media sosial mengenai rangka ASAP. Karena kalau kita lihat sendiri, ketika saya membahas soal rangka ASAP ini, di kolom komentar itu ada yang percaya dan ada juga yang enggak, aman-aman aja tuh katanya. Ya, memang ada yang sebagian aman dan ada juga yang sebagian enggak. Inilah mengapa harus adanya yang namanya cepat tanggap penyelesaian dari AHM itu sendiri. Apakah masalah rangka ini itu menyebar ke semuanya atau hanya sebagian? Inilah yang harus dicari tahu penyebabnya, kenapa kok bisa ada yang sebagian aman dan sebagian lagi enggak. Nah, kemudian di video kali ini juga kita akan melihat untuk yang selanjutnya, yaitu mengenai rangka Honda Genio yang direview oleh pemiliknya. Berikut ini dia videonya. Ini gue dapet Genio, bodinya masih bagus, masih mulus. Bodinya tuh. Nah, dapat juga gue pelanggan konsumen yang begini keadaan motornya. Tuh, inilah hasilnya. Bodi masih bagus, masih ini masih rapi, tapi ininya sudah karatan tuh. Begitu
itulah produk baru motor sekarang ya, biar penonton aja yang menilai kualitasnya seperti apa. Ya, itulah review dari Honda Genio yang ternyata karatnya sudah mulai terlihat dan nampak mulai mengkropos kayak gitu. Padahal ini Honda terbaru ya, keluaran terbaru, sangat disayangkan. Nah, untuk Honda Beat yang tadi itu sebenarnya kalau dilihat dari artikelnya itu menggunakan rangka underbone. Mungkin ada juga yang rangkanya patah itu menggunakan rangka underbone, bukan hanya ESAP aja. So, saya juga sendiri tidak tahu kok bisa ya rangka Honda Beat lebih banyak. Mungkin memang gitu ya, banyak juga nih sebagian dari Yamaha juga ada yang rangkanya patah tetapi tidak tahu itu sebabnya. Tetapi yang pasti banyak kejadian itu yang paling diekspos adalah dari rangka Honda, entah itu yang ESAP ataupun juga yang turbular, entah bisa terjadi seperti itu. Turbular, underbone sama enggak sih? Tulis aja di kolom komentar ya. Oke, sebelumnya kita juga akan melihat dulu bagaimana di sini ada kompetitornya, yaitu dari Yamaha yang memperlihatkan rangka-rangkanya yang langsung dibuka bodinya untuk memperlihatkan rangkanya yang menggunakan turbular dari Yamaha Gear. Ini adalah levelnya Honda Beat ya, yang dimana mungkin memang mereka ini memanfaatkan masalah ini ataupun kejadian ini dengan mempromosikan rangka-rangka buatan mereka. Berikutnya dia videonya. Ya, dampak rangka ESAP berkarat jadi bahan promosi kompetitor Honda Beat. Niatnya konsumen yang datang bisa mengecek langsung rangka yang dipakai Yamaha Gear 125. Soalnya rangka motor matic jarang terekspos karena tertutup panel bodi plastik. Karena dibongkar bodinya, konsumen bisa melihat ketebalan kualitas cat dari rangka pipa tubular Yamaha Gear 125. Konsumen juga bisa mengetuk rangka untuk mengecek rangka motornya padat dan kokoh. Selain Yamaha, dealer Suzuki juga ada yang membongkar Suzuki Address yang memperlihatkan rangkanya. Sama seperti Yamaha Gear 125, Suzuki Address juga pakai rangka pipa tubular yang lebih tebal. Rangka model pipa tubular ini memang secara bobot lebih berat dibanding model plat yang dipakai ESAP. Namun secara kekuatan banyak yang meyakini rangka pipa tubular lebih kokoh dan tahan lama. Tentunya yang berpengaruh tidak hanya model pipa tubular, namun juga ketebalan serta pengecatan anti karat pada rangka. Selain itu, mengenai dealer-dealer Yamaha dan Suzuki yang membuka rangka ESAP-nya tentunya dapat kita lihat mulai dari dealer yang berada di Tamrin dan sebagian dealer lainnya. Ya, jadi itulah beberapa kejadian yang kita review di channel ini. Meski banyak ya yang kejadian-kejadian seperti itu, tetapi tidak kita review di channel ini karena saya sendiri sudah melihat sudah banyak channel-channel yang mereview kejadian-kejadian seperti itu, bahkan pemiliknya sendiri. Dan selain itu juga tentunya para kompetitor ini mulai dari Suzuki dan juga Yamaha memanfaatkan momen ini untuk mempromosikan produk mereka, apalagi mereka saling sindir dengan adanya rangka ESAP yang keropos ini. Dan mereka mengklaim bahwasanya rangka mereka lebih kuat daripada rangka ESAP. Ya, tentunya jika masalah ini tidak diselesaikan dengan cepat dan tanggap oleh pihak AHM, tentunya kejadian-kejadian seperti ini akan terus terjadi, terus diekspos, karena banyak sekali para konsumen yang terus mencari kelemahan-kelemahan dari Honda ini, bukan dari segi rangkanya aja. So, buat kalian yang penasaran seperti apa kira-kira nantinya hasil investigasi gabungan yang dibuat oleh AHM, Kemenhub dan juga KNKT, apakah hasil investigasinya itu dapat pro ke konsumen atau ke AHM? Apakah akan melakukan recall atau tidak? Sepertinya sih tidak akan melakukan recall. Sekalipun ada pergantian, itu tidak akan disebut recall. Nampaknya AHM sangat menghindari kata recall karena waktu kejadian tahun 2014 atau 2019, yaitu waktu VCX, itu ada kejadian penggantian tetapi tidak mau disebutkan sebagai recall. Karena sebelum juga kejadian-kejadian yang dalam sejarahnya recall itu tidak disebutkan dengan recall. Honda lebih memilih kata yang lebih lembut, yaitu penggantian, agar preventif kalau nggak salah ya, itu sebutannya mungkin agar tidak ada yang namanya cap jelek atas nama Honda untuk di masa depan. Mungkin ya seperti itu alasannya. Kita tunggu aja apakah hasil investigasinya itu memuaskan atau tidak. Dan buat kalian yang penasaran seperti apa kabar-kabar selanjutnya, mungkin buat kalian yang bosen soal berita yang rangka ESAP, terus ya mungkin itu kalian bukan produsen Honda. Dan di sini AHM sendiri harus sadar bahwasanya yang mengkritik, yang meramaikan ini bukanlah konsumen produk lain, tetapi konsumen produk AHM sendiri. Bagaimana bisa
konsumen produk lain ikut campur dengan masalah rangka asap, so mereka tidak merasa dirugikan karena tidak menggunakan produk AHM gitu kan. Nah, maka dari itulah Honda harus sadar itu, bahwasanya yang memviralkan, yang membahas masalah ini, yang mengkritik masalah ini untuk mencari solusi dan sarannya, itu adalah konsumen-konsumen AHM sendiri. Semoga AHM bisa menyelesaikan masalah ini dan bisa memuaskan para konsumen. Kalau masalahnya ini tidak selesai dan tidak memuaskan para konsumen, ya tentunya akan ada imbasnya di kemudian hari. Seperti yang saya bilang, bahwasanya yang bisa membuat pelajaran terhadap produsen adalah konsumen itu sendiri. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini.